Marketeers kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama saya Iwan Setiawan. Kita akan membahas tentang tren konsumsi yang biasa terjadi di periode festif. Kita baru saja melalui periode festif di tahun 2022 dan kita akan melihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita dapatkan untuk mempersiapkan periode tahun 2023. Seperti kita tahu, perusahaan FMCG biasanya berbulan-bulan butuh waktu untuk menyiapkan kira-kira campaign apa yang mereka keluarkan sebelum periode festif itu berlangsung. Dan kita tahu tahun 2023 Lebaran itu kurang lebih di bulan April. Jadi kita harus mulai mempersiapkan saat ini. Dan apabila banyak dari Bapak dan Ibu sekarang lagi planning cycle, sekarang kuartal 3 ini biasanya perusahaan lagi planning semua untuk campaign dan lain-lain tahun depan. Ini adalah insight yang tepat buat Anda. Saya di sini sudah ditemani oleh Mas Helmi dari Kantar Indonesia. Terima kasih banyak Mas Helmi. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih juga Marketeers sudah mengundang saya ke sini. Saya lihat tuh reportnya sangat-sangat menarik ya. Nanti kita akan diskusi banyak tentang terima kasih. Tren seperti ini. Baik, Mas Helmi, di tahun 2022 ini kan sepertinya industri sudah mulai bounce back. Ya. FMCG juga begitu ya. Indonesia ini kan terkenal konsumsinya dominan. Dan saya lihat tuh angkanya konsumsi itu meningkat. Betul. Apa kira-kira Mas faktor-faktor yang mendorong kenaikan konsumsi di 2022 ini? Oke Mas Iwan, jadi kalau berdasarkan data dan juga survei yang Kantar lakukan ya selama dari awal pandemi sampai dengan sekarang, itu kita lihat bahwa ternyata faktor-faktor yang mendorong belanja konsumen Indonesia itu bertambah banyak, Mas. Oke. Jadi mungkin kalau dulu kita bisa cukup melihat misalnya makroekonomi seperti GDP atau mungkin indeks konsumen dan juga mungkin harga US dollar ya, itu sudah cukup untuk kita mengetahui kurang lebih perilaku konsumen seperti apa. Tapi sekarang sejak pandemi ini ternyata kita juga harus mengerti tentang tingkat mobilitas. Kita juga harus mengerti tentang tingkat kecemasan konsumen terhadap COVID. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di semester 1 2022 ada 4 faktor utama yang sebenarnya mendorong pembelanjaan konsumen. Jadi yang pertama itu adalah tingkat mobilitas sendiri. Kalau Mas Iwan dan Marketeers juga lihat ya, sekarang jalanan sudah mulai macet. Itu beda banget sama pada saat kita di awal pandemi ya, kita semua ada di dalam rumah. Nah, terutama pada saat mudik Lebaran kemarin ketika pemerintah sudah membolehkan kita untuk mudik ya, selama 2 tahun kita nggak pernah mudik, sekarang mereka sudah bebas untuk mudik. Akhirnya implikasinya apa? Jadi kita lihat memang pengeluaran-pengeluaran yang tentang di luar rumah itu sekarang semakin banyak. Misalnya orang traveling gitu, mereka harus mengeluarkan uang untuk traveling, mereka juga makan di luar. Pada saat bulan puasa kemarin kan mungkin banyak bukber di luar ya. Mereka beli pakaian baru gitu dan juga membeli kebutuhan FMCG selama untuk Lebaran gitu. Jadi mobilitas tadi berpengaruh sekali dengan tingkat pengeluaran konsumen. Lalu faktor kedua itu tadi adalah tentang tingkat kecemasan. Jadi kita di Kantar, kita mengadakan Kantar COVID Pulse itu yang kita lakukan setiap bulan. Dan di situ kita mengukur tingkat kecemasan konsumen terhadap COVID sendiri. Dan kalau kita lihat sekarang trennya sudah menurun. Gitu. Orang nggak terlalu khawatir. Orang udah nggak terlalu khawatir, tapi masih cemas sedikit, cuman tidak seperti pada awal pandemi. Nah, ini juga disebabkan karena tingkat vaksinasi yang sudah cukup baik gitu, sehingga orang-orang juga mulai percaya diri nih untuk kembali hidup secara normal ataupun hybrid seperti sekarang. Nggak terlalu parno lagi kayak zaman udah nggak terlalu parno lagi kayak zaman dulu gitu. Nah, terus yang ketiga juga kita lihat adanya gelombang inflasi. Nah, ini pasti juga Marketeers dengar ya bahwa pada saat kalau nggak salah mungkin sekitar bulan Februari itu harga minyak naik sekali ya, tinggi sekali, gila-gilaan. Dan mau nggak mau konsumen harus beli minyak goreng gitu. Tapi setelah itu harga-harga produk FMCG lain juga mulai perlahan naik. Jadi impact-nya adalah karena FMCG ini merupakan hal yang basic bagi konsumen. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak, tapi mereka mengkompensasi dengan cara mengurangi volume belanja mereka. Gitu. Jadi FMCG masih bisa bertumbuh karena inflasi, tapi ada pengurangan volume. Volumenya turun? Volumenya ya lebih stagnan lah. Lebih stagnan. Ya. Nah lalu faktor yang terakhir adalah faktor festif sendiri. Jadi tahun ini itu adalah musim Lebaran yang paling besar kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ya karena tadi banyak faktor yang pertama, kedua, dan ketiga. Lebih bahkan sebelum pra-pandemi? Bahkan kalau kita lihat dari sebelum pra-pandemi pun juga lebih besar. Wow. Gitu. Jadi
kelihatan sekali nih bahwa industri FMCG itu masih sangat bertumbuh. Seperti yang tadi Mas Iwan juga bilang, konsumsi dari Indonesia ini juga masih tumbuh positif. Oh, luar biasa. Jadi ini adalah kemarin itu lebaran terbesar sepanjang sejarah. Kemarin tuh lebaran terbesar, betul. Betul. Dari sisi spending ya. Dari sisi spendingnya. Dari sisi konsumsi. Ini kayak balas dendam karena 2 tahun mungkin nggak bisa pulang kampung. Iya, kalau kita lihat memang ada ya seperti revenge spending ya, balas dendam dari 2 tahun dia belum nggak bisa kemana-mana, nggak beli baju baru selama 2 tahun. Terus dia akhirnya bisa untuk melakukan itu sekarang. Baik. Mas Helmi, saya ingin mendalami lagi produk kategorinya ya. Tadi disampaikan kalau banyak kategori produk yang di luar rumah itu mulai meningkat. Ya. Kalau di FMCG-nya sendiri, itu kategori apa yang kelihatan ada peningkatan cukup signifikan? Oke. Kalau dari produk sendiri, jadi tadi kita kembali ke tema lebarannya ya. Tema lebaran sekarang kan orang merayakan kebebasan mereka. Jadi selebrasi. Nah, biasanya produk-produk yang berhubungan dengan selebrasi yang bisa di-sharing sama sesama keluarga atau teman-teman terdekat ya, yang bersifat indulgence itu yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Jadi misalnya kayak produk-produk sirup, terus semua ready to drink, misalnya jus, teh, isotonic, minuman soda, dan juga bahan-bahan untuk masak dan juga membuat kue. Karena ya mungkin lebaran kita kumpul-kumpul sama keluarga, jadi kita masak-masak di rumah ya. Jadi margarin, terus juga kita lihat keju, susu kental manis itu mengalami kenaikan yang cukup pesat. Sebenarnya ini mirip dengan lebaran-lebaran yang dulu ya Mas Iwan, sebelum COVID gitu. Karena pada saat COVID kebutuhan produk-produknya sendiri berubah. Jadi ketika saat COVID itu konsumen lebih memilih kepada kebutuhan pokok gitu. Nah sekarang udah mulai kembali lagi ke barang-barang indulgence tadi. Nah satu lagi yang mungkin cukup menarik adalah gifting. Jadi kita melihat bahwa gifting ini merupakan tradisi ya dari masyarakat Indonesia gitu. Kalau kita lebaran kita memberi kepada keluarga, mungkin memberi kepada teman ya. Nah ternyata gifting pun dari data kita terlihat 40% dari konsumen Indonesia itu menerima pemberian dari orang lain. 40%? Betul, jadi bayangkan peluang bagi para marketeers di situ ya untuk momen gifting ini. Dan produk-produk gifting itu biasanya ya biskuit, mungkin sirup, bahkan minyak goreng pun juga bisa menjadi produk yang diberikan kepada keluarga atau teman. Gitu. Wow, jadi bisa nyiapin gift package dan bisa nyiapin gift package betul, atau ya sekedar mungkin donasi juga mungkin bisa gitu, betul. Jadi temanya itu sebenarnya lebih banyak sosial aspeknya ya. Lebih banyak makan sosial bersama aspeknya. Teman dan keluarga, ngasih hadiah. Jadi drivernya itu justru social interaction-nya itu yang mungkin selama pandemi hilang dan akhirnya baru bisa kumpul kembali. Jadi udah lupain barang-barang pokok, sekarang masuk indulgence sama gifting. menarik sekali. Kalau dilihat by segment, Mas Helmi, biasanya kan penopang ekonomi Indonesia itu kan segmen menengah, dan mungkin segmen di bawah juga cukup dominan gitu. Tren kenaikan ini apakah juga menjangkau segmen-segmen lain di demografinya Indonesia? Oke, memang betul sekali ya. Dari segi populasi sendiri, segmen menengah ke bawah itu populasinya memang paling besar. Dan selama musim lebaran, dari tahun ke tahun juga demikian. Jadi mereka adalah penyumbang kontribusi dari pertumbuhan pada saat musim lebaran. Tahun ini pun juga begitu. Namun yang menarik adalah tahun ini untuk kelas ekonomi menengah ke atas, itu pertumbuhannya sangat pesat sekali, Mas Iwan. Jadi bahkan sampai double digit, yaitu kurang lebih sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah ini berarti menandakan bahwa sebenarnya banyak sekali nih peluang bagi para brands di FMCG untuk menjangkau ke berbagai lapisan konsumen masyarakat ya. Jadi nggak hanya untuk menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, tapi mereka harus punya strategi yang berbeda-beda, produk assortment yang beda, mungkin komunikasi yang beda untuk menjangkau ke masing-masing kalangan tersebut. Segmen atas juga sudah mulai spending lagi ya? Iya, sudah mulai spending lagi. Betul. Waktu itu kan sempat di era pandemi yang ketika awal-awal kita lihat bahwa sebenarnya kemampuan atau daya beli segmen atas ada, tapi mereka nahan gitu. Mereka nahan, ya. Mungkin mereka juga mau lihat dulu ya gitu gimana nih kondisi sekarang. Mungkin mereka lebih saving. Kalau menengah ke bawah mungkin karena FMCG adalah basic needs mereka, jadi ya mau nggak mau mereka harus tetap
belanja, Mas Iwan. Dan itu kan jadi secara proporsional terbesar dari spendingnya mereka mungkin ya, basic needs. Menarik sekali, Mas. Kalau bicara tentang channel ya sekarang ya, kita bicara tentang channel. Seperti apa sih, Mas, proporsi channel yang dominan di masa Lebaran gitu? Orang belinya tuh di mana sih sebetulnya? Oke. Kalau channel, mungkin Mas Iwan juga tahu ya, masyarakat Indonesia tuh paling sering belanja di mana sih? Belanja di warung, pastikan ya, general trade atau warung, atau ya pasar-pasar tradisional lah. Nah, itu merupakan kontribusi terbesar dari belanja konsumen di Indonesia, baik musim biasa ataupun juga musim Lebaran gitu. Dan pada saat musim Lebaran pun pertumbuhan juga terjadi di situ. Jadi warung, pasar itu merupakan destinasi konsumen Indonesia yang utama untuk belanja kebutuhan Lebaran. Tapi sebenarnya ada yang menarik di sini, dan kalau kita lihat ternyata minimarket tahun ini itu bisa mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Karena ternyata kita lihat dari data kami, orang yang belanja di minimarket itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi mungkin ini juga disebabkan banyaknya promosi atau produk assortment tertentu yang disediakan oleh para manufacturer ya di minimarket, dan sehingga itu menarik konsumen untuk belanja di minimarket. Jadi memang kalau menurut kami penting sekali lagi-lagi untuk para brand owner untuk bisa menjangkau seluruh channel yang ada di Indonesia, karena memang konsumen Indonesia ini kan omni-channel shoppers ya. Jadi strateginya harus beda-beda nih gitu. Kalau minimarket mungkin kita harus berpikir tentang promo apa yang kira-kira tepat pada saat musim Lebaran. Kalau mungkin di warung, kira-kira produk apa yang fast moving atau laku pada saat musim Lebaran. Bisa jadi untuk bahan gifting ya kepada orang gitu. Jadi mereka harus berpikir sangat detail gitu untuk masing-masing strategi channel by channel, betul. Kalau e-commerce sendiri seperti apa tren? E-commerce kita lihat memang selama pandemi ini mengalami kenaikan yang sangat pesat ya, Mas Iwan ya, terutama ya karena tadi convenience, orang nggak bisa keluar rumah gitu. Dan pada tahun ini kita melihat untuk musim Lebaran sendiri sebenarnya growth-nya tidak terlalu tinggi, artinya ya tetap bagus tapi tidak secepat yang lain. Karena memang mungkin ketika pada saat Lebaran itu orang lebih belanja banyak dan cepat, jadi mereka memilih offline channels gitu. Tapi mungkin menurut saya sendiri e-commerce itu cukup penting ketika misalnya brands ingin menawarkan sesuatu hal yang unik yang tidak tersedia di offline channels gitu. Jadi produk assortment-nya harus beda gitu, proposition-nya juga harus beda yang ditawarkan dari offline channels. Jadi nggak bisa sebenarnya cuma kayak mindahin aja. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi benar-benar harus spesifik ya. Iya, orang kita mungkin kepengen tuh cepat ya gitu. Saya mau beli barang cepat gitu. Jadi mendingan saya ke offline channels kalau ketika untuk Lebaran. Gitu. Buru-buru juga mungkin. Buru-buru juga. Ya mepet ya biasanya ya belanjanya. Kalau dari sisi komunikasinya, Mas Helmi ya. Kan banyak nih iklan yang kita lihat hanya periode Lebaran aja. Bagus-bagus ya iklannya biasanya. Ada yang brand yang muncul ya setahun cuma sekali itu aja yang dominan sekali. Tapi ada juga brand-brand yang biasanya kampanyenya sangat spesifik, sekarang tematik gitu. Jadi nggak terlalu hard selling tapi ada sentuhan emosinya dan sebagainya. Mas Helmi ngeliatnya seperti apa? Betul. Jadi kita di Kantar setiap tahunnya itu kita mengadakan survei nih Mas Iwan untuk iklan-iklan yang memang tayang pada saat periode Ramadan sampai dengan Lebaran ya. Dan itu kita namakan dengan Kantar Most Love Ramadan Ads. Nah di sini kita nanti bisa melihat seperti apa sih tren yang disukai oleh konsumen ketika mereka melihat iklan tersebut. Jadi tahun ini itu kita lihat iklan-iklan yang berhubungan dengan tema kehangatan mudik. Ya, karena tadi mereka udah lama nggak mudik gitu, terus mereka sekarang udah bisa mudik untuk pergi Lebaran. Jadi tema itu sangat relevan di hati konsumen. Lalu ada juga banyak iklan-iklan yang menggunakan lagu dan jingle-jingle yang catchy. Jadi lagu-lagu yang mungkin terngiang-ngiang terus gitu di kepala mereka. Gak mesti religi gitu. Tapi atau kenapa? Yang lagu religi? Gak mesti lagu religi gitu, lagu yang gampang gitu, yang mungkin familiar dengan mereka betul. Lalu yang tadi seperti Mas Iwan bilang. Konsumen Indonesia suka dengan iklan-iklan yang sinematik. Jadi karena itu bisa memberikan rasa haru ya, rasa emosional gitu. Dan terutama iklan-iklan dengan tema harapan baru gitu. Karena kita mungkin keluar dari pandemi, sekarang kita menuju kehidupan normal yang baru. Jadi the message of hope itu juga cukup
resonating dengan hati konsumen. Nah, cuman mungkin yang paling penting Mas adalah komunikasi tersebut harus otentik dan harus relevan dengan momen-momen yang memang keseharian masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita bilangnya itu adalah otentik dan juga micro moments. Micro moments. Ya, yang kalau orang lihat itu gue banget gitu. Itu gue banget, iya. Gue kayak ngalamin itu. Gitu. Betul. Jangan mungkin seperti film-film luar negeri ya gitu, nggak relate gitu dengan konsumen kita. Scene-nya harus dipikirin yang memang. Scene-nya harus dipikirin yang memang ini lokal terjadi. Iya. Kita udah ngomong banyak hal nih Mas Helmy ya. Mungkin ada kayak message gitu, Mas Helmy sebagai orang yang menggeluti dan mengamati tren di pasar gitu ya. Kira-kira apa rekomendasi dari Mas Helmy buat para marketeers kalau lagi pengen siap-siap bikin campaign atau menyiapkan strategi untuk festive season tahun depan? Oke, ini pertanyaan final ya Mas ya? Iya, pamungkas. Pamungkasnya, oke. Kalau dari saya mungkin ada 4 hal. Yang pertama adalah pastinya persiapan. Nah, persiapan ini bisa diartikan bahwa marketeers, para brand owners itu harus tahu tentang data-data apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Kalau bisa ya berapa bulan sebelumnya lah kita harus tahu makro faktorsnya apa, micro faktorsnya apa, supaya kita bisa menyiapkan komunikasi dan juga mungkin produk atau innovation yang akan diluncurkan pada saat musim Lebaran. Nah, yang kedua tadi adalah berhubungan dengan strategi. Strategi di masing-masing channel seperti apa, strategi untuk target audience-nya seperti apa, karena semua punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita di Indonesia nggak bisa mensamaratakan semuanya. Jadi no strategy that fits all. Kita harus benar-benar tailor strateginya ke masing-masing target kita. Nah, yang tadi ketiga, kalau berhubungan dengan Lebaran, gifting tadi itu adalah momen yang cukup unik yang biasa terjadi pada saat Lebaran. Sayang kalau marketeers tidak mengeksplor untuk gifting. Mungkin kita bisa menyiapkan packaging khusus yang hanya di-launching pada saat Lebaran, atau mungkin kita juga bisa memikirkan produk-produk yang bisa untuk diberikan sebagai donasi kepada masyarakat. Ya. Dan yang terakhir adalah komunikasi, Mas Iwan. Jadi kita harus pastikan bahwa komunikasi kita kepada konsumen itu otentik dan juga relevan dengan kondisi kehidupan konsumen pada saat itu. Itu adalah cara untuk kita mendapatkan hati konsumen pada saat Lebaran. Oke, makasih Mas Helmy. Jadi jangan mepet-mepet, harus customize by channel, by segment gitu ya, dan bikin sesuatu campaign yang relevan. Ngikutin tren yang mungkin akan berkembang seperti gifting, itu akan membantu marketeers untuk bisa relate lebih dalam ke konsumennya. Makasih banyak Mas Helmy. Jangan kapok-kapok datang ke Studio Marketeers untuk sharing lagi insight-nya dari Kantar Indonesia. Sama-sama Mas Iwan, terima kasih untuk marketeers semuanya.